Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di dalam acara podcast Gokil. Malam ini kita akan kedatangan tamu yang spesial menurut saya. Dia adalah guru yang sangat diidolakan oleh banyak siswa-siswinya, terutama jurusan multimedia. Dia berasal dari SMK Muhammadiyah Ponjong, asli Gunung Kidul. Dan siapa dia? Ini dia. Oke, kita sudah bersama beliau dan boleh perkenalan, Mas? Mas apa Pak ini? Ya, enaknya apa? Wah, ya. Biasanya dipanggil apa? Wah, kalau anak-anak seringnya manggilnya kadang Pak, kadang ya Mas juga ada yang manggil seperti itu. Ya, mungkin Mas saja. Oke, sip. Biar lebih dekat ya. Iya. Oke, perkenalkan, nama saya Rudi Gunawan. Saya dari asli orang Gunung Kidul. Saya sekarang mengajar produktif multimedia. Oke. Alhamdulillah dari dulu saya alumni di SMK, sekarang jadi guru di SMK dan juga alumni juga di multimedia. Lulusan tahun berapa, Mas? Saya lulus tahun 2011 kalau SMK. Oh, 2011. Kalau S1-nya ya 2016-an. 16. Terus pengalaman pertama di mengajar di SMK itu gimana? Kalau pengalaman pertama, jadi gini, saya ceritakan dulu. Iya. Sebelum pengalaman pertama, beberapa kali saya itu kemarin sebelum ke SMK itu diajak. Jadi ceritanya saya belum selesai, jadi kuliah saya masih tahap akhir, tahap skripsi. Jadi saya kemudian dipanggil oleh namanya Pak Sudiarto. Nah itu nelpon saya, suruh saya balik. Supaya apa? Supaya bisa langsung mengajar. Pada saat itu masih skripsi saya. Oh, iya. Jadi pertama langsung saya mengajukan surat lamaran ke kepala sekolah dahulu, yaitu Pak Muhtarom dulu. Nah kemudian habis itu pas saya datang pertama, karena dulu sudah lama nggak menyambangi sekolah, ke tempat sekolah SMK, dulu pas sudah lulus sudah nggak ke SMK lagi. Ternyata banyak perubahan, dan sana saya pertama kali di situ ya kayak orang linglung, tengok kiri tengok kanan nggak tahu siapa loh di situ. Ternyata setelah beberapa hari tahu bahwasanya guru-gurunya yang dulu juga masih ada di situ. Masih ada. Ya, itu pas pertama kali seperti itu. Jadi ya seperti halnya guru pertama, Mas. Jadi canggung, tetap ada kecanggungan langsung. Kemudian habis itu disuruh untuk pertama kalinya ketika saya sudah sudah diterima, suruh untuk pertama kalinya untuk mengisi MPLS, masa pengenalan sekolah. Itu suruh mengisi tentang apa multimedia. Jadi ya saya sampaikan apa yang saya dapat di perkuliahan, profil saya mulai dari awal sampai akhirnya bisa masuk ke SMK. Itu untuk awalnya saya mengajar di situ. Jadi pas kuliah ya nggak ada acara-acara mengajar, ya paling presentasi, karena jurusan saya bukan pendidikan. Oh, gitu. Iya. Terus gimana itu respon siswa, kan baru pertama lihat toh? Ya. Itu gimana respon pertama Anda masuk kelas terus mengajar itu? Responnya sebenarnya anak-anak sama ya, kayak mungkin dulu saya SMK juga sama. Jadi karena memang mereka juga baru, saya juga baru, dipertemukannya pertama ya, jadi agak canggung antara kita yang belum mengenal mereka dan mereka juga belum mengenal kita. Jadi seperti itu. Terus ini bagaimana pengalaman mengajar sampai saat ini? Kalau tadi kan awal-awalnya, kalau sekarang itu gimana setelah sekian lama mengajar? Kalau mengajar pengalamannya ya ini saya dapat baru di ini selama saya mengajar. Jadi sebelum itu saya belum pernah mengajar, ya paling cuma mengajar TPA dan lain sebagainya. Pengalamannya ya kalau menurut saya sebenarnya ada keluh kesahnya. Jadi ada kesannya baik, positif, dan juga ada kesannya negatif. Tapi insya Allah kebanyakan positif.
Kalau negatifnya terlebih dahulu saya ceritakan. Ya. Kalau negatifnya sebenarnya gini, jadi saya itu nggak tahu yang namanya cara untuk mendidik anak. Ya. Jadi pas awal-awal saya hanya beradaptasi. Jadi bagaimana pendekatan terhadap anak. Jadi saya cuma menerapkan, bukan mengajari, tetapi kita pendekatan. Jadi kita belajar bagaimana menjadi teman mereka, membuat mereka bergaul dengan kita satu frekuensi lah, supaya apa? Supaya nanti apa yang kita berikan itu mampu diserap. Itu yang pertama kali kita lakukan, supaya kita diterima baik oleh siswanya. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu metode itu masih diterapkan, tetapi ditambah yang lainnya. Jadi ada kayak bagaimana cara menyampaikan terkait dengan materi yang mau diajarkan dan lain sebagainya. Itu seiring bertambahnya waktu mengajar atau mungkin jam kerja. Jadi jam terbangnya semakin lama ya semakin tahu mana yang harus, arahnya mana yang harus dituju. Oh, ini ketika siswa seperti ini melakukan ini, ketika siswa seperti ini melakukan ini, ketika nantinya bertanya kepada kita terkait dengan ini berarti seperti ini. Jadi itu kalau untuk positifnya luar biasa, banyak sekali yang kita peroleh. Kita mampu untuk tahu bagaimana karakteristik. Kan kalau siswa itu banyak karakteristiknya, berbeda-beda. Ada yang mungkin cenderung sendiri, ada yang berkelompok, ada yang bahkan suka nyinyir-nyinyiran. Biasanya itu sering kali kita perempuan kita lihat kalau anak-anak itu sudah berkumpul dengan gengnya, ya sudah itu hanya circle itu, mereka nggak mau kemana gitu, berbaur ya. Itu sih sebenarnya positifnya, kita mampu untuk mengambil berbagai macam karakter sehingga membuat kita bisa menjadi lebih matang dalam, tentu saja dalam pendidikan atau dalam mengajar. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini yang terakhir ini, pesan untuk teman-teman, mungkin untuk guru-guru yang lain itu gimana biar mereka itu semakin semangat untuk mengemban amanat untuk mengajar, berbagi ilmu kepada siswa-siswa, gimana ya? Jadi kalau untuk pesannya sebenarnya sama saja. Jadi seluruh guru di Indonesia harusnya tahu bagaimana cara memanfaatkan. Jadi bagaimana memanfaatkan karakteristiknya mereka dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk pesan sendiri, kita harus tahu bahwasanya anak itu bukan sesuatu yang kita bisa atur. Jadi kita harus mampu untuk menjadi sahabatnya. Kita harus menjadi seseorang yang mampu satu frekuensi terlebih dahulu, kemudian kita baru bisa mengarahkan mau kemana atau mereka, mau jadi yang baik atau jadi yang buruk, mau menapakinya nanti setelah sekolah bekerja atau mungkin kuliah atau juga wirausaha. Dan itu kita semua biasanya mampu untuk melakukannya, hanya saja kita itu kurang sabar ketika menghadapi anak. Jadi ketika kita menghadapi anak yang sulit untuk kita dekati dan lain sebagainya, kita sudah menyerah terlebih dahulu. Padahal ketika kita mau untuk mendekati lebih dalam, insya Allah anak juga akan mengeluarkan timbal balik yang bagus juga. Jadi kita nanti bisa saling curhat, saling tahu bagaimana terbuka pikirannya, kemudian tahu mengungkapkan apa yang menjadi unek-uneknya, kemudian nantinya dia mampu untuk mengeluarkan kritik dan juga sarannya seperti apa supaya bagus, dan juga kita bisa introspeksi diri. Mungkin itu pesannya. Oke, begitu saja untuk podcast hari ini. Mungkin kita bisa mengambil hikmah yang disampaikan untuk acara malam hari ini. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.